Shalom, hari ini kita akan renungkan Kitab Kejadian pasal 32, teksnya ayat 13 sampai 32. Sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 13 sampai 20. Yakub mendahului persembahan untuk Esau dan dia berposisi di belakang. Paragraf yang kedua, ayat 21 sampai 32. Yakub bergulat dengan Allah selama sepanjang malam, dan Allah memberkati dengan menamai Israel. Kesimpulannya, di tempat penyeberangan sungai Yabok, Yakub mengirim persembahan kepada Esau dan memerintahkan kepada hamba yang pertama supaya berkata, milik hambamu Yakub. Ia mengirim ini sebagai persembahan kepada Esau, tuannya. Hambamu Yakub sendiri sedang menyusul kami. Walaupun sudah mengatur demikian itu, Yakub tidak cukup berani. Selanjutnya semua keluar menyeberang sungai itu, dia tinggal sendiri dan bergulat dengan seorang. Itu Tuhan. Dia meminta memberkati. Namun sebenarnya Yakub memohon, selamatkanlah aku dan keluarga. Akhirnya dia tidak menyerah dan dapat nama baru Israel. Engkau telah bergumul dengan Allah dan dengan manusia, dan engkau menang. Yakub juga dinamakannya tempat itu Peniel. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah bergulat dengan Yakub untuk menyelamatkannya. Kedua, ia memberkati Yakub dan menamainya Israel. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yakub mendahului persembahan bagi Esau dan ia memesan kepada hamba-hamba akan berkata kepada Esau, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami untuk diterima dengan baik oleh Esau. Kedua, Yakub mengantarkan lebih dahulu persembahan. Pada malam ia menyeberangkan semua keluarga, tetapi dia sendiri tinggal di sana. Ketiga, Yakub bergulat dengan Allah selama sepanjang malam dan diberkati dengan nama baru Ismail. Kemudian Yakub menamai tempat itu Peniel. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan memundurkan diri sekalipun merasa takut. Tetap maju ke depan dengan percaya akan Tuhan menyertai Anda. Ya, Yakub terus memundurkan dirinya dan mendahulunya persembahan, mendahulunya keluarga begitu. Kenapa? Karena merasa takut. Merasa takutnya kenapa? Karena dia tidak percaya Tuhan. Sekalipun Tuhan tetap janji kepadanya akan selamatkan dan Tuhan akan memberkati dia. Kalau kita sudah percaya ini, jangan memundurkan diri. Harus lebih maju daripada orang lain dengan percaya kehendak Tuhan, dengan percaya janji Tuhan. Kedua, tetap berdoa untuk diberkati. Tetapi jangan usaha untuk menang Tuhan, melainkan usaha akan menerima rencana Tuhan. Memang itu sangat penting. Banyak orangnya fokuskan dengan nama Israel yang pemenang tentang Tuhan dan tentang orang-orang. Namun, bagaimana? Itu benar? Pada waktu Yesus Kristus sebelum mati di atas kayu salib, Yesus sudah berdoanya di Bukit Zaitun. Dan pada waktu itu Yesus berdoa bagaimana? Ya, dia ingin melanjutkan melewatinya itu cawannya. Namun bukan sesuai dengan kehendak Yesusnya, sesuai dengan kehendak Tuhan aja. Bagaimana? Kita harus taat dan tunduk kepada Tuhan. Jangan usahanya untuk memenang Tuhannya. Nama Israel, orang yang sudah memenang Tuhan, memenang orang-orang itu sebenarnya bukan nama yang hormat, nama yang cukup berharganya. Sebenarnya ini cukup malasnya, dan sebenarnya itu ya cukup malu karena kita tidak taat kepada Tuhan. Tetap berdoa, hanya diberkati. Namun jangan usaha untuk menang Tuhan. Sehingga PR praktek hari ini, jangan memundurkan diri pada saat menghadap kesulitannya.
Tetap maju dan melawan dunia. Jangan melawan rencana Tuhan. Tetap taat hanya kepada Tuhan saja. Janganlah menjadi orang Israel, melainkan jadilah orang Kristen yang taat kepada Tuhan. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.